subuhnya beliau sujud dan basah campur antara air dengan tanah, ma wa tin. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan ini, Abdullah bin Unais, pada malam ke-23 hujan, kemudian kami sholat dengan Rasul dan kami melihat dahi atau kening, katalah begitu ya, keningnya Rasulullah dan hidungnya basah dengan air dan tanah. Jadi salah satu iltimas kita, jika nama ayeuna. Ya, kalau bukan hari ini mungkin besok, terus saja begitu kita iltimas. Mudah-mudahan setiap detik yang kita lewati di malam ini meningkatkan bekal terbaik kita, ya. Khairum min alfi syahr. Mungkin bagi mereka yang hanya mengerti dengan yang bisa dilihat di Raba dan di Terawang, mungkin pendekatan ini mah heureuy lah Bapak Ibu punten ya. Bayangkan kalau penghasilan kita sebulan sekian, sebutlah angkanya sekian. Punya penghasilan setiap bulan katakanlah angkanya 30 juta. Dalam 1000 bulan maka penghasilannya bisa 30 miliar. Kalau nggak naik-naik. Kalau nggak naik-naik. Dan 30 miliar itu bisa didapatkan dalam satu malam. Nah, siapa yang tidak semangat? Kerja satu malam dapat 30 miliar. Daripada banting tulang 1000 bulan yang tidak naik, nilainya sama. Dan dalam tafsir At-Tabari kita temukan bagaimana para sahabat merasa insecure. Istilah kita insecure-nya. Insecure, minder, inferior dengan umur orang-orang zaman dulu yang panjang-panjang. Sehingga Allah menghibur dan meyakinkan bahwa satu malam ini lebih baik daripada umur panjang mereka. Kalau harapan hidup itu 80 tahunan, maka ibadah satu malam ini lebih baik daripada ibadah 80 tahun tadi. Masya Allah. Dan sejauh yang saya fahami, qadar dalam bahasa Arab itu punya 3 makna. Qaf, dal, dan ra. Punya 3 makna. Pertama, keagungan. Yang kedua, sempit atau terbatas. Yang ketiga, keputusan. Kalau yang pertama, dari ada kalimat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Dan cukuplah kemuliaan ini, kemuliaan malam ini, insya Allah. Ya. Kemuliaan Lailatul Qadar ini cukuplah dengan pertanyaan retoris Allah kepada kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu apa kalian tentang Lailatul Qadar? Ya. Dan pertanyaan retoris itu sehari-hari juga biasa kita pakai. Tujuannya juga beragam. Ada yang pertanyaan retoris tujuannya itu untuk membangun keakraban. Kita lagi makan misalnya, teman lewat. Dia lihat kita lagi makan tapi dia tetap nanya, lagi ngapain Pak? Itu pertanyaan retoris. Ya. Dan kita juga nggak akan jawab, emang teka tingali gitu. Nggak mungkin ya. Karena kita tahu, dia tahu jawabannya. Dan dia bertanya bukan mencari jawaban. Ada maksud lain. Rhetorical question lah. Jenis-jenis istifham lah kalau ini. Istifham dalam Al-Quran, istifham, istingkari, dan seterusnya. Kadang ada pertanyaan itu sarkas, nyindir. Masuk kerja jam 8, ini karyawan telat masuk jam 8:30. Bosnya berdiri di pinggir pintu sambil lihat jam tangan. Sambil lihat jam tangan dan nanya, jam berapa ya sekarang? Jam berapa ya sekarang? Jawaban karyawannya, bawahannya nggak akan, hari eta di jam tangan bapak jam sabaraha.
Ini SP7 langsung tanpa paklaring. Jam berapa ya sekarang? Maaf Pak, tadi di jalan macet. Karena tahu, sama-sama tahu. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban, karena yang bertanya juga tahu jawabannya. Cukuplah pertanyaan retoris ini menggambarkan qadarnya Lailah ini. Keagungan malam ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Salah satu indikasi ketakwaan hati adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, syiar disebut syiar kalau di sana ada syu'ur. Syiar disebut syiar kalau di sana ada feel, ada rasa kita gitu. Tidak lewat begitu saja, tapi melibatkan emosi kita. Namanya syiar. Dari kata syu'ur, perasaannya terlibat di sana. Dan cukuplah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam mengagungkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, qadar disebut qadar dalam bahasa punya makna sempit atau terbatas. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu. Dan kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena banyak malaikat yang turun bertumpuk-tumpuk berdesak-desakan di langit dari 7 lapis. Ini saat Nabi Isra dan Mi'raj, beliau menceritakan at-tatis sama'u wa huqqalaha anta itta. Langit itu berdecit, atta itu berdecit. Kalau kita dorong gerobak dan bebannya berat, bunyi kik 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 kik. Langit itu keberatan dan pantas karena tidak ada jengkal, tidak ada jarak sejengkal kecuali malaikat yang sedang sujud, tasbih dan seterusnya. Dan pada malam ini, pada malam Al-Qadar, semuanya turun, turunnya pun bukan tanzilu, tapi turunnya adalah tanazzalu. Tanazzalu. Satu malaikat saja, kalau dalam ukuran yang asli seperti Jibril, kita tahu Jibril punya 600 sayap. Ya. Satu sayapnya sudah cukup untuk membalikkan kaum Nabi Lut. Besar sekali. Menutup ufuk, menutup cakrawala. Sekarang yang turun bukan cuma Jibril, bukan cuma ar-ruh, tapi al-malaikah. Sehingga sesak, berdesak-desakan. Tapi penuhnya langit oleh malaikat, ini justru menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana majelis ilmu, pasti malaikat akan berkumpul. Ya. Inna lillahi malaikatan sayyarina fil ard. Allah punya malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi ini mencari orang-orang yang berzikir dan duduk di majelis ilmu. Kemudian kalau sudah ketemu, mereka akan memanggil halumma ilaina, sini, sini, sini. Sehingga mereka semua bertumpuk. Dan Allah bertanya. Sekali lagi pertanyaan Allah bukan karena ketidaktahuan. Ada apa? Ada hamba-hambamu yang sedang berkumpul ya Allah. Dan para sahabat saat mereka berkumpul di majelis ilmu, kemudian Jibril memberitahu bahwa Allah memberikan ampunan, Rasulullah langsung keluar dari rumah dan nanya ke para sahabat, lagi ngapain kalian di sini? Lagi kajian itikaf ya Rasulullah. Allahu, demi Allah yang membuat kalian kumpul di sini mengingat Allah supaya lebih dekat ke. Iya ya Rasulullah. Allah, benar demi Allah. Para sahabat bingung, kok Rasulullah nge-pressure seperti ini, kayak nggak percaya. Sampai kata Nabi, saya bertanya, bukan saya meragukan jawabannya, tapi karena saya ingin menyampaikan, meyakinkan bahwa yang sedang kalian lakukan ini ternyata dampaknya dahsyat luar biasa di dunia malaikat sana. Yang ketiga, qadar disebut qadar karena keputusan turun di malam ini dari kalimat qadha dan qadar.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka mudah-mudahan malam ini doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga. Berdoa mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu, bisa bersama. Berdoa mudah-mudahan kebangkitan umat Islam lebih dekat lagi, ya. Berdoa mudah-mudahan kita husnul khatimah. Berdoa mudah-mudahan keluarga kita jadi imaman lil muttaqin. Berdoa mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Hadirin Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, apa temanya? Sebentar, saya lupa. Menjaga kemabruran puasa, meraih kemabruran puasa dengan Al-Quran, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah beliau membangun Ka'bah, ya, setelah beliau meninggikan pondasi Ka'bah, beliau berdoa di depan Ka'bah. Ada 3 doa yang Allah abadikan. Doa yang pertama, taqabbal minna. Doa yang kedua, waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan doa yang ketiga ini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. 3 doa Nabi Ibrahim alaihi salam setelah beliau selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Di depan Ka'bah di kota Mekah diaminkan Ismail. Dan doa yang ketiga ini menarik, walaupun semuanya doanya menarik. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, utuslah di Mekah ini, ya, utuslah di antara mereka, dari kalangan mereka seorang Rasul yang akan membacakan ayat-Mu, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan jiwa mereka. Wa yuzakkihim, yang akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah, saya tidak tahu persisnya, ya, berapa tahun jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan diutusnya seorang rasul di Mekah yang yatlu yu'allim yuzakki. Siapa rasul yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan ijabahnya? Hanya Allah yang tahu. Padahal yang berdoanya adalah Nabi Ibrahim, yang mengaminkannya adalah Nabi Ismail, berdoanya di depan Ka'bah, berdoanya di kota Mekah, dan berdoanya setelah membangun pondasi Ka'bah. Ijabahnya setelah ribuan tahun. Kapan diijabahnya? Diijabahnya di bulan Ramadan. Karena momen wab'ats fihim rasula, diutusnya seorang rasul di Mekah, itu di bulan Ramadan, saat wahyu pertama turun diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan, dalam tanda petik, bulan perayaan ijabah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta diutus seorang rasul untuk melakukan 3 hal. Yatlu, yu'allim, yuzakki. Jadi permintaan Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah di bulan Ramadan dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita mulai faham urutannya antara syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dengan ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, gitu. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, ayat berikutnya apabila hambaku bertanya aku dekat, aku menjawab doanya. Seolah mereminder kembali bahwa turunnya Al-Quran ini adalah ijabah doa hamba kami bernama Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Maka Allah menempatkannya di surat yang sama, surat Al-Baqarah. Ini semuanya di surat Al-Baqarah.
Doa Nabi Ibrahimnya di Al-Baqarah 129. Ya. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dan doa di bulan Ramadan juga di Al-Baqarah 185, 186. Jadi artinya kita tidak bisa melepaskan. Masya Allah. Aduh. Atasnya sakit itu. Ada Ustaz. Saya jadi buyar kalau begini ceritanya. Aduh. Kerat. Cekaplah sakit. Masya Allah. Aduh. Kalau tayamum itu batal kalau ada air begitu. Saya mah cuman debu lah. Ini mata airnya sudah ada bersama dengan kita. Punten Ustadznya, ini mah pedah diundang. Ustadz kalau tidak diundang mah tidak berani. Hanya menggugurkan kewajiban kepada sesama muslim begitu. Wa idza stansohaka wa idza da'aka. Apunten pisan ke guru kita semua, Dr. Kiai Haji Saiful Islam. Saya jadi speechless Ustadz. Jadi nggak tahu harus bicara apa ini. Kalau saya salah tolong dikoreksi Ustadz ya. Kalau tadi tenaon. Oh iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat demi ayat dalam satu surat yang sama, pasti sambung menyambung menjadi satu. Apalagi kalau dalam satu rangkaian surat yang sama. Ditambah lagi, dan ini keywordnya, ini kata kuncinya, ini kalimat pembukanya, surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muqaddimah surat Al-Baqarah adalah Al-Quran. Muqaddimah Al-Baqarah adalah bahwa kitab itu, biasanya kalau kitab itu, ya, kalau Quran ini, itu inna hazal Quran zalikal kitab itu hudan lil muttaqin. Kalau saya masuk ke ruang kokpit Boeing 777, ya, Boeing 777. Banyak fitur-fitur yang canggih di sana. Banyak tombol-tombol yang banyak di sana. Kalau sayanya bukan pilot, kalau saya tidak punya sertifikat sebagai pilot, tombol-tombol canggih itu nggak manfaat buat saya. Yang masalah bukan di teknologinya, tapi di kompetensi sayanya. Yang masalah adalah saya. Sekali saya meningkatkan kapasitas, sekali saya belajar, sekali saya kuliah, sekali saya kemudian meningkatkan kompetensi, maka makin meningkat kompetensi saya, makin banyak fitur yang bisa saya pakai. Hudan lil muttaqin. Maka salah satu indikasi ketakwaan kita adalah semakin banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Makin bertakwa, makin banyak petunjuk yang didapat dari dzalikal kitab. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan saum di bulan Ramadan mengupgrade kapasitas itu. Jadi sejauh yang saya pahami, saum itu adalah wasilah, bukan tujuan. Saum itu adalah sarana. Sarana meningkatkan kapasitas ketakwaan, dan ketakwaan yang membuat kita lebih bisa memanfaatkan hudan dari Al-Quran. Tujuan utamanya adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Supaya jadi huda, jadilah muttaqin. Supaya muttaqin, ya minimal tatakun dulu. Bagaimana tatakun? Dengan saum. Jadi saum, takwa, hudan Quran. Endingnya adalah Quran. Dan kita tahu, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, asatidz, ustadzah yang saya muliakan, doa yang paling sering kita baca, doa yang wajib untuk dibaca, kalau tidak dibaca
batal rukun Islam kita. Karena doa ini adalah rukun salat dan salat adalah rukun Islam. Doa yang selalu kita minta, ihdina, bimbing kami. Minta ihdina, itulah hudanya. Ihdina dzalikal kitabul la raiba fihi huda. Banyak doa di dalam Al-Quran, tapi Al-Fatihah merangkum cuma satu, ihdina. Karena dengan ihdina, bimbing kami ya Allah, bagaimana caranya supaya bisa diampuni. Doanya bukan ampuni kami, gitu ya. Doanya adalah bimbing kami, bimbing supaya diampuni. Doanya bukan maafkan kami ya Allah, tapi doanya bimbing kami supaya kami bisa dimaafkan. Doanya bukan beri rizki kami ya Allah, doanya adalah bimbing kami supaya kami diberi rizki. Jadi doa dalam surat Al-Fatihah ini seperti minta kail untuk dapat ikan, bukan minta ikannya. Ihdi, nah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kemabruran kita di bulan puasa itu adalah dengan Al-Qur'an. Artinya semakin banyak guidance, semakin besar manfaat Al-Qur'an yang kita dapatkan, berarti semakin mabrur puasa kita karena semakin dekat dengan muttaqin. Semakin dekat dengan ketakwaan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadirin yang Allah muliakan, dan sejauh yang saya fahami, petunjuk dari Al-Quran itu kalau dirangkum, maka rangkumannya ada dalam Ummul Quran itu sendiri, ada dalam Ummul Kitab, ada dalam surat Al-Fatihah. Guidance-nya semua sudah dirangkum oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi apa tandanya kalau kita dalam puasa saat kita lebih dekat dengan Al-Quran dan mengikuti guidance dari Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Apa saja itu? Saya coba rangkum jadi 5. Ya, mudah-mudahan 5 ini bisa kita miliki, bisa kita dapatkan. Yang pertama, kemabruran puasa dengan Al-Quran. Yang pertama adalah berangkat dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Atur nuhun. Punten, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Ini kita coba pakai analogi kekinian begitu ya. Kalau saya tanda tangan atas nama orang lain, apa syaratnya? Apa syarat kalau saya ingin menandatangani tapi atas nama orang lain? Syaratnya yang saya atasnamakan itu harus setuju dengan isinya. Betul? Saya nggak boleh atas nama Fulan misalnya sebagai ketua, tapi Fulannya tidak setuju dengan isi dari surat tersebut. Bahkan bisa jadi delik, bisa jadi pidana, bisa jadi perkara nantinya. Tapi kalau sudah Bapak sudah baca, sudah setuju, saya boleh tanda tangan atas nama Bapak, silahkan tanda tangan. Itu atas nama. Apa hubungannya dengan panduan dalam Al-Quran? Ya, apa hubungannya dengan kemabruran puasa kita? Lebih mabrur puasa kita dengan Al-Quran kalau kita sudah bismillah. Kalau kita bertindak sudah betul-betul atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diangkat, ditakdirkan, diturunkan ke muka bumi menjadi khalifatullah fil ard. Kemabruran puasa kita dengan Al-Quran kalau kita menjadi atas nama Allah di muka bumi, bismillah di muka bumi ini. Dan jangan bismillah kalau dipakai buat maksiyah, karena Allah bisa marah. Pilihannya akhirnya cuma 2. Bismillah untuk taat, atau sekalian nggak pakai bismillah. Tapi atas nama pribadi. Mungkin kalau ya bahasa kita,
Bapak ini bicara atas nama lembaga atau atas nama pribadi? Saya atas nama pribadi. Aku madinya lah kalau atas nama pribadi. Sakarepna silahkan. Tapi kalau Bapak bicara atas nama lembaga, maka Bapak harus representasikan lembaga yang Bapak wakili. Dan kalau Bapak bicara atas nama lembaga, maka pasti lembaga akan full backup dan full support Bapak. Kalau kita bismillah, artinya kita dapat backup dari Allah. Kalau kita tidak bismillah, kata Rasulullah, fahuwa abtar. Kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Amal kita bukan hanya sekedar mengucap bismillah, tapi menyadari bahwa amal yang saya lakukan ini atas nama tanda tangan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semakin mabrur puasa kita kalau kita semakin sadar tindak tanduk kita ini adalah sebagai khalifah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini punten, banyak orang-orang yang kalau berbicara atas nama Allah atau menyebut nama Allah saja mereka nggak suka. Bahkan kalau bahasa Al-Quran apa? Ishma'azzat gitu. Wa idza dzukirallah wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ada orang-orang yang disebut saja nama Allah langsung jangan bawa-bawa agama lah forum ini mah. Jangan nyebut-nyebut Allah. Ya ini mah diskusi ilmiah, jangan bawa. Ini namanya tidak bismillah gitu ya. Dan hadirin yang Allah muliakan, apa istilah kita kalau tidak bismillah, memutus orang dari Allah, sekuler mungkin gitu ya. Ini mah urusannya hanya urusan uang, jangan bawa-bawa urusan agama. Nah, itu namanya tidak mau bismillah, tidak mau melibatkan Allah, tidak mau mengatasnamakan Allah. Karena kalau sudah mengatasnamakan Allah, maka harus yang sesuai dengan yang Allah mau. Harus sesuai dengan yang Allah setujui. Kalau tidak bisa jadi delik. Bismillah tapi buat maksiat, bisa jadi delik nanti. Bisa jadi masalah. Bisa jadi dosa. Dan punten, ayat yang pertama turun dari Al-Quran ini juga tentang bismillah. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Banyak orang pintar yang keblinger, orang cerdik yang licik, kalau mencari formula atau kalau mencari menganalisa penyebabnya, Iqra bismi rabbik itu menjawab. Banyak yang Iqra tapi tidak bismi rabbik. Akhirnya pintar tapi keblinger. Kenapa? Karena dia cuma menambah ilmu tapi tidak menambah ismi rabbiknya. Ini punten, ya, ini contoh saja. Contoh sederhana di kelas. Ya. Ceritanya hujan. Ada guru satu, ada guru dua. Guru satu masuk kelas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar proses turunnya hujan. Ada yang tahu bagaimana hujan turun? Enggak. Hujan turun karena matahari memanaskan air laut. Air laut menguap jadi awan, awan ditiup angin, angin kemudian membawa awan ke dataran tinggi, di dataran tinggi kemudian mengalami kondensasi, turun hujan, dari dataran tinggi kembali lagi ke dataran rendah, balik lagi ke laut. Nah, seperti itulah proses dan siklus air di alam. Ini guru satu. Guru dua masuk ke kelas. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Ada yang tahu bagaimana caranya Allah menurunkan hujan? Enggak. Caranya, pertama Allah menciptakan matahari. Matahari yang Allah ciptakan ini menguapkan air laut. Dan ini mesin desalinasi tercanggih. Mesin penyulingan air laut tercanggih. Karena manusia kalau bikin penyulingan, mesin penyulingan, tempatnya gede, menghabiskan lahan, residu dan limbahnya banyak dan mahal. Tapi Allah punya mesin yang sangat canggih,
dipisahkan oleh Allah garamnya, uapnya naik ke atas. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan. Kalau Allah mau, bisa saja garamnya ikut naik dan kita minum itu asin. Tapi disuling oleh Allah, uapnya naik. Kemudian Allah tiupkan angin. Allah perintahkan angin membawa awan ke dataran tinggi. Dan di dataran tinggi airnya mengalir di lembah sampai kembali lagi ke lautan. Seperti itulah anak-anak bagaimana siklus air dan hujan di muka bumi. Punten, Bapak Ibu. Sama tidak siklusnya yang dijelaskan guru 1 dan guru 2? Sama. Kalau siklusnya sama. Tapi apa yang bikin beda guru 1 dan guru 2? Yang satu cuman Iqra, yang kedua Iqra bismi rabbik. Sehingga yang pertama ilmunya saja bertambah, tapi ma'rifatu rabbihnya enggak bertambah. Mengenal Allahnya enggak bertambah. Akhirnya pintar tapi keblinger. Karena ilmunya tidak tidak dibungkus, tidak dibingkai dengan pengetahuan tentang Tuhannya. Kalau guru yang kedua, ini Iqra bismi rabbik. Dan mudah-mudahan kalau Iqra bismi rabbik ilmu bertambah, ma'rifatu rabbihinya juga bertambah, pintarnya mudah-mudahan bisa, ya pintarnya tidak pintar keblinger lah. Kalaupun kegelincir dia masih bisa tobat lagi. Ini yang pertama, bismillah. Jadi kemabruran puasa kita dengan panduan dari Al-Quran ini, ya petunjuk dari Al-Quran, nomor 1 petunjuk dari Al-Quran adalah libatkan Allah, bawa nama Allah, dan jadilah representasi Allah di muka bumi, khalifatullah. Dan bismillah, Masya Allah. Allah punya berapa isim? Dengan menyebut nama Allah. Kita tahu ada 99 isimnya. Maka bawalah 99 itu. Gitu ya. Ta'alluq dan takhalluknya. Kalau Allah misalnya begini, bismillah al-afu. Dengan nama Allah yang maha pemaaf. Lalu apa hubungannya dengan saya? Kalau Allah itu pemaaf, maka jadilah hamba Allah yang pemaaf. Jadi ta'alluq dengan isimnya dan takhalluq juga dengan isimnya. Ta'alluq bergantung, takhalluq bersikap dan berakhlak. Punten. Aneh tidak, Bapak Ibu? Aneh tidak kalau ada orang yang berdoa begini. Ya Allah, Engkau afu. Afu tadi sudah disampaikan di kultum, maknanya ada 3. Azala yuzilu, yang kedua a'ta mimma fadula, yang ketiga biridha nafsih. Kalau yang pertama insyaallah mafhum ya. Afu itu menghapus, afatir rihul athar. Nah yang kedua dan yang ketiga ini menarik kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Qulil afu. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang seharusnya mereka infakkan? Jawablah wahai Nabi, infakkanlah al-afu. Apa itu al-afu? Infakkanlah apa yang lebih dari rizki dengan keridhaan hati. Jadi artinya al-afu yang maha menghapus jejak, yang memberi dari kelebihannya, dan yang setelah memberi meridhoi hambanya. Sudah dihapus jejaknya, kemudian diberi dengan kelebihannya, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Sudah dihapus, diberi, diridhoi. Tapi aneh, punten. Aneh kalau ada hamba berdoa, Engkau maha afu, Engkau mencintai afu, maka berikanlah afu kepadaku, tapi aku tidak ingin afu kepada hambamu yang lain ya Allah. Maafkan saya, tapi saya tidak akan memaafkan hambamu yang lain ya Allah. Sayangi saya ya Allah, tapi saya nggak mau nyayangin yang lain ya Allah. Aneh tidak? Aneh. Mudahkan urusan saya ya Allah, tapi saya nggak akan mempermudah urusan yang lain ya Allah. Tutup aib saya ya Allah, tapi saya nggak akan nutup aib yang lain. Itu ta'alluq, tapi tidak takhalluq. Maka salah satu makna walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoa dengan asmaul husna, selain menyebut namanya juga
perilaku dengan nama yang kita gunakan. Kalau kita memohon dengan al-afu, maka mudah-mudahan di Lailatul Qadar ini salah satu amal soleh kita adalah maafkan orang-orang yang mungkin pernah menorehkan luka dalam hidup kita. Maafkan pasangan, maafkan orang tua, maafkan anak, maafkan kakak, maafkan adik, maafkan tetangga, maafkan saudara. Mudah-mudahan dengan maaf muncul salam. Salamun hiya hatta matla'il. Sudah tidak ada lagi sudahlah, plong. Al-afu. Ini bismillah, ya. Bismillah dengan menyebut nama, dan nama Allah ada banyak. Meskipun dalam surat Al-Fatihah ini dari sekian nama Allah yang dipilih oleh Allah yang merangkum, karena kita tahu Al-Fatihah ini adalah rangkuman dari petunjuk dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi huda. Dari surat pertama sampai surat 114 semuanya huda. Tapi rangkumannya ada dalam Ummul Quran, dan dalam Ummul Quran Asmaul Husna yang disebut cuma dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seolah dua nama ini adalah rangkuman dari seluruh Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemabruran puasa kita dengan Al-Quran saat kita bisa lebih merealisasikan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa ini menarik. Ya, punten. Ini ada guru kita, jadi saya juga agak kurang pede. Sejauh yang saya fahami, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih al-madhu lillah atau asyukru lillah. Walaupun hamida dengan madaha diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah kitu-kitu keneh gitu ya. Tapi kosakata bahasa Indonesia itu sedikit. Baru ada 120.000 kalau kata Google mah. Kama qala Google fil internet. Cuman 120.000. Sementara kosakata bahasa Arab itu ada 12 juta. Menerjemahkan bahasa yang 12 juta ke bahasa yang 120.000. Akhirnya banyak yang dimasukkan ke bahasa Indonesia itu tadi itu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memulai dengan nahmadullah rabbal alamin atau ihmadu Allah rabbal alamin. Tidak dengan fi'il amr atau dengan fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari. Karena kalau fi'il berarti harus ada subjeknya dan harus ada predikatnya. Betul? Tapi terpujinya Allah itu nggak perlu subjek. Ada yang memuji atau tidak ada yang terpuji, Allah tetap maha terpuji lah begitu. Alhamdulillah. Lalu apa maknanya bagi saya dan bagi kita? Kemabruran puasa kita, kemabruran puasa saya berangkat dari ayat Al-Quran dan petunjuk Al-Quran ini saat kita sudah bisa mengembalikan milik Allah berupa pujian dan syukur hanya kepada Allah. Karena salah satu penyakit zaman sekarang, banyak orang yang di zaman yang orang dituntut ekstrovert dalam media sosial, banyak yang akhirnya haus validasi, mencari likes, mencari subscribe, mencari followers, haus validasi, mencari komentar netizen. Padahal kemabruran puasa kita saat kita bisa mengamalkan semua itu bukan milik kita tapi milik Allah. Alhamdulillah. Dan punten, mengambil yang bukan milik kita itu bisa jadi penyakit. Ini harta punya orang kita ambil, jadi penyakit harta itu buat kita. Pujian, segala puji dan syukur milik Allah, kalau diambil jadi penyakit buat kita. Jadi penyakit buat manusia. Ini kalimah thayyibah. Tapi attitude saat mengucapkannya juga tentu harus thayyibah gitu ya. Bapak hebatnya, itu alhamdulillah atuh Bapak teh ya. Itu mah tidak alhamdulillah. Walaupun redaksinya segala puji milik Allah, tapi cara mengucapkannya seperti segala puji milik saya gitu. Ibu mani luar biasa, Ibu. Ya tuh, alhamdulillah atuh. Nah, eta atuh nu ngarusak teh gitu. Alhamdulillah atuh. Punten.
kesombongan, arogansi itu muncul ketika alhamdulillah yang tadinya milik Allah malah diambil oleh manusia. Keinginan untuk divalidasi dan dipuji itu yang menjadi akar permasalahan kenapa Adam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu. Dan hadirin yang Allah muliakan, sejauh yang saya fahami, manusia yang paling terpuji adalah manusia yang paling banyak memuji yang maha terpuji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terpuji karena beliau adalah Ahmad al-Hamidin. Yang paling banyak memuji Allah, justru dialah yang akan paling terpuji di sisi manusia dan di sisi Allah. Kemabruran puasa kita saat kita sudah tidak lagi memang bertahap mungkin berproses, bermujahadah. Karena ayawai gitu keinginan untuk diapresiasi dan divalidasi oleh manusia teh. Tapi mudah-mudahan dengan Al-Quran, kalau bahasa surat Al-Kahfi itu, Al-Quran itu sebagai qayyim. Apa bahasa kita qayyim? Alat untuk mengkalibrasi ulang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kecenderungan manusia itu ngagaleong, apa bahasa Indonesianya? Menggaleong. Kecenderungan manusia itu yang gampang bosen. Manusia yang gampang bosen itu pengennya ke sini, bosen di dia, enak orang ka dia. Dikasih hujan, pengennya kemarau. Dikasih kemarau, pengennya hujan. Bosen. Maka alat untuk mengkalibrasi ulang, kembali lagi ke garis lurus adalah Quran. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Dan siapa yang paling dekat dengan Al-Quran, mudah-mudahan orang yang paling terkalibrasi dalam segala urusannya. Lebih jauh dari Quran, berarti rada wajah yang rada ngagaleong. Gitu. Ada satu video di YouTube, ini gambaran kalau nilai diserahkan ke manusia, itu bisa berubah seiring dengan selera nantinya. Ada video di YouTube, tahun 60-an, fashion designer bikin baju, disimpan di mannequin, kemudian ditaruh di pinggir jalan, di Inggris ini videonya. Setiap perempuan yang lewat ditanya, mau nggak kamu pakai baju seperti ini di publik? Dan semua perempuan waktu itu tahun 60, mereka nggak pakai kerudung, dari leher ke atas tertutup, tapi dari leher ke bawah mereka terhormat pakaiannya. Jawabannya semua sama, kompak. Disgusting, menjijikan sekali baju seperti ini. Semuanya kompak. Tidak ada perempuan yang punya kehormatan mau pakai baju seperti ini di depan publik. Disgusting. Tapi tahun 2026 baju seperti itu biasa. Baju yang sampai ke betis dan dadanya terbuka dianggap biasa zaman sekarang. Kalau nilai diserahkan ke manusia, maka manusia bisa berubah selera. Yang bisa mengembalikan, yang bisa tetap menjaga supaya tetap lurus, mengkalibrasi ulang itu Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Bikin kita tetap lurus dan lempeng. Kenapa? Tadi kecenderungan manusia gampang bosan, balik lagi ke dia. Alhamdulillah. Kecenderungan manusia dari semua dorongan, emosi, dari semua motivasi yang memungkinkan manusia untuk ngagaleong, maka nomor satu adalah motivasi pujian. Hoyong kapuji. Sekali lagi, Al-Fatihah kita yakini sebagai rangkuman dari semua hidayah, rangkuman dari semua panduan dalam Al-Quran. Maka Allah saat memilih rangkuman emosi manusia, motivasi alhamdulillah. Tidak nahmadullah. Allah dipuji atau tidak dipuji, tetap Allah Maha terpuji. Dan sejauh yang saya pahami, alhamdu itu bukan sekedar memuji, tapi juga berterima kasih. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah.
Tapi kalau kita nggak dapat nikmat, kita tetap alhamdulillah. Karena alhamdulillah bukan hanya syukur, tapi memuji. Sehingga terjemahan bahasa Indonesianya yang mungkin agak presisi dengan alhamdulillah itu puji dan syukurlah. Kita bisa memuji tanpa bersyukur, kita bisa bersyukur tanpa memuji. Memuji tanpa bersyukur. Misalnya, Kang, jamnya bagus, itu namanya memuji. Kalau memuji saja tanpa bersyukur namanya madaha. Madaha yamdahu, memuji. Kalau bersyukur atau berterima kasih saja, syakaro yashkuru. Kang, terima kasih ya bantuannya. Oh ya, sama-sama. Bersyukur tapi tidak memuji. Tapi kalau memuji dan bersyukur disatukan namanya hamidah. Madaha memuji, syakaro berterima kasih, memuji dan berterima kasih hamidah. Alhamdulillah. Di Al-Quran ada contoh berterima kasih tanpa memuji. Ada contohnya. Waktu Nabi Musa kembali lagi ke istana Fir'aun, kemudian diungkit-ungkit jasanya Fir'aun, dan diungkit-ungkit dosanya Nabi Musa, dalam tanda petik. Alam nurabbika fina walida, walabista fina min umurika sini, wa fa'alta fa'alataka lati fa'alta. Kami kan yang dulu membesarkanmu, wahai Musa, dan kau tinggal di istana kami ini bertahun-tahun. Ingat nggak waktu dulu tinggal di istana, makan duit negara? Bahasa kita. Alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Saya yakin Fir'aun yang memungut Nabi Musa adalah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini. Alam nurabbika fin. Sehingga ya kalau ada yang menggambarkan bahwa Fir'aun itu lebih muda dari Nabi Musa, salah. Fir'aun itu lebih tua dari Nabi Musa. Alam nurabbika fina walida walabista wa fa'alta fa'alataka, dan engkau melakukan perbuatanmu yang sudah engkau lakukan. Maksudnya membunuh aparat keamanan Mesir, setelah itu kabur. Dan kau sekarang datang. Itulah metode Fir'aun. Ngungkit-ngungkit jasanya dan ngungkit-ngungkit dosa Nabi Musanya. Bagaimana cara Nabi Musa? Nah, ini termasuk huda, termasuk guidance. Kalau kita ada di posisi yang kita pernah salah, dan kita pernah ada di posisi yang pernah dibaikin oleh orang tersebut. Cerita ini diabadikan oleh Allah sebagai panduan juga. Kata Nabi Musa, "Watil kanikmatun tamunnuha alayya." Iya, itu nikmat yang kau berikan kepada saya. Berterima kasih, mengakui, tidak denial dan menyangkal, tapi di saat yang sama tidak memuji. Watil kanikmatun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Saya mendapatkan nikmat itu karena engkau sudah memperbudak Bani Israel. Karena engkau sudah mengeluarkan instruksi Fir'aun. Infir, garis miring 01. Instruksi Fir'aun, menimbang, mengingat, memutuskan. Menimbang mimpinya, mengingat tafsirnya, memutuskan. Kalau engkau tidak mengeluarkan instruksi untuk menyembelih bayi, mungkin ibu saya tidak perlu menghanyutkan, dan enggak perlu saya akan ke istana Anda. Jadi terima kasih atas jasanya, tapi perilaku Anda tidak terpuji. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Dan ya, sementara ke Allah Subhanahu wa taala itu bukan al-madhu lillah, bukan asyukru lillah, tapi alhamdulillah. Puji dan syukurnya jadi satu paket, satu kesatuan. Jadi sejauh mana kemabruran kita dalam puasa, kalau kita sudah semakin yakin bahwa hanya milik Allah segala puji dan hanya milik Allah segala nikmat dan rasa syukur. Wala'allakum yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Punten Bapak Ibu. Kita tahu ada ayat setan akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri, betul? La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Janji setan di depan Allah. Akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Punten, pertanyaannya begini. Apa targetnya syaitan mendatangi manusia dari 4 arah tadi? Targetnya apa sih? Targetnya cuma satu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan buktikan kepada engkau ya Allah,
Mereka nggak bisa bersyukur. Saya akan datang dari depan dan akan saya buktikan. Mereka nggak bisa bersyukur. Saya akan datang dari belakang dan saya akan buktikan. Mereka nggak bisa bersyukur. Saya akan datang dari kanan dan akan saya buktikan. Engkau akan mendapati mereka nggak bisa bersyukur. Saya akan datang dari kiri. Targetnya cuma satu. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka orang yang mabrur adalah orang yang selalu alhamdulillah. Karena setan selalu menarik kita supaya tidak alhamdulillah. Dan tidak alhamdulillah itu jadi begini. Nah hari saya maki hari batur, tak setan di kanan berarti. Hari saya maki ya Allah hari batur, di kiri, di kanan, di kiri. Bahwa lamanya orang teh, nah berarti belakang setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemabruran kita dalam berpuasa adalah saat kita senantiasa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah itu alhamdulillah selalu. Kalau sesuatunya mungkin tidak cocok dengan manusia, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli. Bahkan ada riwayat begini, Masya Allah. Umar bin Khattab kalau dapat musibah pribadi bukan musibah orang lain. Walaupun musibah orang lain juga ada contohnya. Orang lain dapat musibah, kita mengucap alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya tong tarik teuing kieu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi ghairana wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat kepadaku dari bencana yang menimpa orang lain. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi ghairana. Ada alhamdulillahnya. Umar bin Khattab dalam satu riwayat kalau dapat musibah pribadi, setelah innalillah mengucap alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah karena musibahnya lebih kecil dari yang mungkin saja bisa terjadi. Karena yang terjadi ini selalu bisyai'in, selalu kecil. Wala nabluwannakum bisyai'in. Apa yang terjadi selalu lebih kecil dari yang mungkin saja bisa terjadi. Dan kalau Allah menakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, di antara tujuannya menghindarkan kita dari keburukan yang jauh lebih besar. Saya kira kisah Musa dan Khidir ini cukup mewakili gitu ya. Kenapa engkau lubangi perahunya? Musa, kalau perahunya tidak dilubangi, nanti banyak preman-preman berdasi. Malikun ya'khudhu kulla safinatin qasbah. Malikun ya'khudhu kulla safinatin qasbah, tidak bahasa ini nama preman berdasi yang merampas harta milik orang miskin, karena ini safinah limasakin gitu. Ini alat kerja orang miskin tapi dirampas oleh para raja-raja. Preman berdasi yang suka merampas aset orang-orang miskin gitu. Jadi lebih baik tampilannya tidak terlalu bagus tapi tidak menarik perhatian penguasa yang jahat daripada tampil perfect akhirnya hilang semua. Akhorokta ditukhrik ta'ala. Musa, saya bukan ingin menenggelamkan pelaku orang yang sudah berbuat, tapi punten Bapak Ibu. Dialog Nabi Musa dan Khidir itu tidak di-forward ke nelayan yang perahunya dirusak. Itu hanya obrolan langitan. Dan nelayan itu adalah kita. Obrolan Khidir dan Nabi Musa itu yang kenapa dibunuh anak kecil ini? Musa, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma. Itu obrolan langitan yang tidak di-forward ke bapak, ke orang tua yang anaknya meninggal. Dan orang tua itu adalah kita. Orang tua itu adalah kita. Orang yang, ya Allah saya teh orang beriman, saya teh soleh. Bukan soleh, bukan ngaku lah. Saya teh beriman. Tapi kok anak saya yang jadi korban pembunuhan? Hari anak batur mah. Hari anak batur mah. Padahal di langitan sana antara para malaikat mungkin ada obrolan wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Jadi wafatnya sekarang lebih baik daripada panjang umurnya karena akan merugi. Allah kalau menakdirkan sesuatu pasti lebih kecil daripada kalau itu tidak terjadi. Bisyai'in wala nabluwannakum bisyai'in. Sehingga kata Umar bin Khattab, alhamdulillah yang terjadi tidak lebih besar dari apa yang bisa terjadi. Yang kedua, alhamdulillah karena musibahnya masih urusan dunia, bukan urusan akhirat. Wala taj'al musibatana fi dinina.
wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Musibahnya hilang sendal bukan hilang iman. Masih banyak sih ini. Dan yang terakhir alhamdulillah karena masih bisa mengucap alhamdulillah. Ini kemabruran puasa kita saat kita masih bisa memuji dan berterima kasih kepada Allah. Apalagi kalau orang zalimnya yang mati. Nah, itu mah alhamdulillah bisa. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu wa qila alhamdulillahirabbil alamin. Setan nyahu mati, walhamdulillahirabbil alamin. Ben gopir maut, alhamdulillah. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu wa qila alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kemabruran puasa kita dengan Al-Qur'an saat kita bisa merepresentasikan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten Bapak Ibu, Asmaul Husna apa dari 99 yang paling cocok dengan mengajarkan Al-Quran? Dari 99 Asmaul Husna yang paling relate, paling klop, paling klik dengan mengajarkan Al-Quran. Kira-kira Asmaul Husna yang mana? Al-Alim atau ya? Ternyata yang Allah pilih Asmaul Husna yang berkaitan dengan mengajarkan Al-Quran adalah Ar-Rahman Allamal Quran. Walaupun predikatnya adalah Allama, tapi Asmaul Husnanya bukan Al-Alim. Bukan yang maha mengetahui yang mengajarkan Quran. Karena Allah ingin saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita merepresentasikan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa orang zaman sekarang begini, mana yang lebih susah, membuat cinta atau membuat bisa? Kayaknya lebih susah membuat cinta ya daripada membuat bisa. Kalau membuat bisa dengan dipaksa bisa. Tapi kalau membuat cinta dengan rahmah, membuat bisa dengan allamah. Dan Allah mendahulukan Ar-Rahman satu ayat, Allamal Quran satu ayat. Padahal kalau dalam bahasa Arab biasa ini satu kalimat, subjek, predikat, objek. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Artinya di dalam Al-Quran, satu ayat belum tentu satu kalimat, dan satu kalimat belum tentu satu ayat. Satu kalimat bisa saja seperti ayat ini. An-Nas itu satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab yang biasa, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, Malik, dan ilah manusia, ya, dari keburukan yang suka bersembunyi dan muncul, yang dari keburukan bisikan yang suka bersembunyi, yang masih nyambung. Dari keburukan bisikan yang bersembunyi yang membisikkan di dalam dada dari kalangan jin dan manusia. Satu kalimat tapi kemudian dipecah dalam beberapa ayat. Dan kadang satu ayat bisa beberapa kalimat. Ayat kursi misalnya 9 kalimat. Al-Baqarah 282 ayat tentang utang. Itu beberapa kalimat gitu. Satu kalimat belum tentu satu ayat, dan satu ayat juga belum tentu. Lalu apa maknanya kalau satu kalimat dibuat jadi beberapa ayat? Kenapa tidak Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an? Karena Allah ingin setiap ayat itu menjadi ayat. Setiap ayat menjadi tanda. Setiap ayat mengantarkan kita kepada tujuan. Karena ayat artinya tanda, dan tanda itu mengantarkan kita kepada tujuan. Dalam setiap ayat harus mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, seayat tadaburi Ar-Rahman. Karena Allah ingin Ar-Rahman dulu, baru Allamal Quran. Dan tidak disekaligus kan.
Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu satu predikat semuanya gitu. Ar-Rahman yang mengajarkan, yang menciptakan, yang mengajarkan bayan. Baik, jadi yang ketiga, kemabruran puasa kita dengan Al-Qur'an, dengan panduan Al-Qur'an, saat kita bisa lebih dekat dengan sifat rahmah. Dan rahmah itulah yang membuat orang berkumpul di sekitar kita dan tidak menjaga jarak dari kita. Sejauh yang saya ketahui, tolong dikoreksi Ustadz nanti. Ali Imran 159, konteksnya tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan 40 pasukan panah di kisah Uhud. Karena surat Ali Imran itu tentang perang Uhud gitu ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal, bacanya juga berat itu, fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hanya rahmatlah yang membuat orang yaltafuna haulana, hanya kasih sayanglah yang membuat orang itu ingin berada di sekitar kita. Tapi kalau kasar, jutek, jebras-jebris, dan hatinya keras, maka orang akan infaddu min haulik, jaga jarak dari engkau. Fa'fu wastaghfir wasyawir. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum adalah salah satu gambaran dari rahmah. Semakin dekat kita dengan rahmah, maka semakin mudah memaafkan. Semakin dekat kita dengan rahmah, maka semakin banyak mendoakan. Semakin dekat kita dengan rahmah, maka semakin mau mendengarkan. Fa'fu tentang memaafkan, wastaghfir tentang mendoakan kebaikan, doakan ampunan, wasyawir tentang keinginan, kemampuan untuk membuka telinga dan mendengarkan. Jadi apa tandanya kalau saya mabrur puasanya, kalau saya lebih rahmah? Apa cirinya kalau rahmah? Cirinya lebih mudah memaafkan. Hadirin yang saya muliakan, saya sering cerita ini, mohon maaf kalau ada yang sudah pernah mendengar. Ada yang tahu cerita keluarga landak? Jadi landak mereka lagi kumpul, persiapan menghadapi musim dingin. Bagaimana caranya? The winter is coming, ini musim dingin mau datang. Kata landak, oh kita harus mendapatkan kehangatan. Setuju, setuju. Kalau hangat kita selamat dari kerasnya musim dingin. Tapi bagaimana caranya? Oh supaya hangat kita harus mendekat, merapat, nanti menghangat. Kata yang lain, oh hati-hati, resiko. Kita ini punya duri, nanti terluka. Memang hangat, tapi terluka dalam kehangatan. Aduh, hangat dalam luka. Ya sudah kalau begitu kita masing-masing jaga jarak. Nyaman sih memang jaga jarak. Tapi kalau kita berjarak, kita bisa mati dalam beku. Jadi opsinya cuma dua sekarang. Terluka dalam kehangatan atau nyaman dalam kebekuan. Pertanyaannya, kalau kita dikasih dua opsi ini, mana yang akan kita pilih? Hangat dalam luka atau nyaman dalam beku? Kalau saya tidak pilih jadi landak lah ya. Pilih tidak jadi. Fa'fu anhum, memaafkan. Memaafkan itu ya, kita punya duri, orang lain punya duri, tapi kalau ya kita inginnya kebersamaan, keharmonian, Raja kata Josa kadikan sudahlah maafkan. Mudah-mudahan ya Allah maafkan saya karena saya sudah memaafkan dia. Dan kita tahu ada cerita istana surga bagi seorang pemaaf ya, itu ya. Ya Allah, surga milik siapakah ini? Surga Nabi siapakah ini? Surga Siddiq yang manakah ini? Kata Allah, ini surga buat yang punya harga. Ya Allah, siapa yang bisa punya harga ini? Kamu juga punya harganya. Apa harganya ya Allah? Kalau engkau memaafkan saudaramu, sudahlah saya maafkan, penting maka surga. Nyasok itu. Khudh biyadi akhika. Pegang tangan saudaramu dan masuk surga bersamamu. Tapi jangan pakai logika dunia. Orang yang teuing ya Allah jeung si eta ka surga babarengan. Enggak ada begitu. Orang kalau sudah masuk surga, sudah gilnya sudah dicabut, sudah enak, sudah plong gitu. Enggak ada istilah si eta di surga. Ya Allah pindah. Kalau bahasa Al-Qur'an, kalau ghil sudah dicabut, ala sururin bisa mutaqabilin. Tanda kalau hati kita nggak ada masalah, duduk berhadap-hadapan itu enak. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tapi kalau saya misalnya
nggak enak berhadap-hadapan dengan seseorang, elekesekeng, berarti masih ada sesuatu. Di surat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Karena pemandangan yang indah pun kalau ini ada masalah jadi kurang indah. Jalan-jalan ke Pangandaran, suami dengan istri, tapi lagi ribut. Seindah-indahnya view Pangandaran, itu indah. Kenapa? Di sininya masih ada sesuatu. Tapi kalau sudah naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, enak gitu merasakan pemandangannya. Yang keempat, satu, menjadi representasi Allah di muka bumi, mengatasnamakan Allah, menjadi khalifatullah fil ard. Yang kedua, mengembalikan semua milik Allah, ya, motivasinya untuk meninggikan pujian bagi Allah. Yang ketiga, menjadi representasi rahmah. Yang keempat, mabruran kita, apa ayat yang keempat? Maliki yaumiddin. Semakin mabrur puasa kita, maka akan semakin waspada dengan perbuatan kita, karena semua ada balasannya. Bapak Ibu tahu apa efeknya kalau orang tidak takut dengan balasan? Seperti sebuah negara yang dia tembak sana, tembak sini, rudal sana, rudal sini, karena meyakini dia nggak bisa balas saya. Tapi dia akan hati-hati untuk merudal orang lain kalau orang lain itu bisa membalas ke dia. Betul? Maliki yaumiddin. Semua ada balasannya. Orang kalau yukadzibu biddin, orang kalau mendustakan balasan, sikapnya arogan. Ada anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya pelindung, didorong. Ya do'u. Ya do'u bukan sekedar dihardik, tapi tindakannya kasar. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Hari ketika mereka didorong dari belakang dengan kasar seperti narapidana yang didorong oleh aparat. Maju, maju, maju. Yuda'un. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ada orang kecil, anak kecil, nggak punya bapak, nggak punya pelindung, terus disikapi dengan kasar. Halik syah. Orang lain mengingatkan, Pak, tong gitu, tong anak yatim. Baiklah. Mau bisa bang balas ieu. Nah, itu namanya yukadzibu biddin. Dia mendustakan kalau perbuatan itu ada balasan. Mungkin dia tidak bisa membalas, tapi Allah bisa memberikan balasan dari arah yang dia nggak sangka-sangka. Malik yaum. Puasa kita mabrur kalau kita sadar bahwa semua ada balas. In ahsantum. Ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Meskipun konteks in ahsantum itu tentang Bani Israilnya, tenan-tenan dikeluarkan dari konteksnya tapi dipakai oleh secara umum. Specific context for universal lesson. Bi umumil lafzi la bi khususi sabab lah. Umum. Kita berbuat baik ke orang, belum tentu yang kita baiki bisa membalas kebaikan kita. Tapi pada akhirnya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Dan kesadaran bahwa ada balasan itu yang bisa mencegah dan menyetop perbuatan seseorang dari berbuat buruk. Ada pertanyaan begini, Ustaz, kenapa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan neraka? Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang mah cukup surga. Kira-kira kalau ada yang bilang begini, jawabannya gimana Bapak Ibu? Balikin deh. Bayangkan kalau tidak ada surga. Kira-kira dunia makin kacau atau makin aman? Aya neraka wae. Ada neraka saja, masih banyak orang seperti Fir'aun dan kawan-kawannya, apalagi kalau tidak ada neraka. Data aya neraka ieu, gitu. Maling we, korupsi we, gitu. Bunuh we. Kunaon? Kayak ka surga ieu. Kayak ka surga ieu. Justru Maliki Yaumiddin inilah salah satu bentuk Rahman dan Rahim. Orang bikin mobil supaya jalannya cepat nyampe. Betul? Membantu mobilitas dengan kendaraan. Tapi dalam kendaraan itu manusia membuat rem yang memperlambat laju. Mobil dibuat supaya cepat nyampe, motor dibuat supaya cepat nyampe, tapi dalam motor, dalam mobil ada rem yang memperlambat laju. Bertentangan tidak? Sekilas seperti yang bertentangan. Tapi kalau disuruh cabut rem,
Enggak mau. Enggak mau. Jadi siapa Malik Yaumiddin? Ya, Malik Yaumiddin itu ya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang akan merajai di hari pembalasan. Pembalasannya itu adalah salah satu bentuk kasih dan sayang. Adanya neraka itu adalah bentuk kasih dan, karena kalau enggak ada manusia makin punten. Kenapa kalau makan sembarangan bisa sakit? Karena itu bentuk kasih sayang. Coba kalau makan sembarangan tidak sakit. Aspal dimakan, genteng dimakan, tiang listrik dimakan. Nah, makan segala, tenang, nggak akan sakit, nggak. Justru sakit itu yang membuat orang jadi hati-hati, bisi sakit. Maliki Yaumiddin. Semakin mabrur puasa kita, maka semakin waspada dengan perbuatan, karena semua pasti ada balasan. Dan yang terakhir, yang kelima, berangkat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ini keikhlasan dan kebersamaan serta berlepas dari kekuatan diri sendiri. Iyyaka adalah keikhlasan, na'budu ada kebersamaan dalam menyembah Allahnya, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan karena kami enggak punya kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali bersama Engkau. Karena orang kalau sudah saya bisa, saya hebat, saya pasti kuat, itu sudah tidak wa iyyaka nasta'in. Tapi orang yang wa iyyaka nasta'in, attitude-nya adalah ya Allah, saya lemah, saya datang kepadamu dengan kelemahan, maka tolong berikan kepada saya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semakin mabrur, orientasinya semakin untuk Allah, dan dalam keikhlasan dia tetap menjaga kebersamaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berlepas dari semua kekuatan dirinya dan melibatkan kekuatan Tuhannya. Ini saja mungkin hadirin hadirat yang Allah muliakan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sepertinya tidak ada tanya jawabnya. Alhamdulillah. Nampak sudah sama-sama paham, ini hanya sekedar reminder. Betul ya? Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Hatur nuhun, tidak usah dipaksa. Kalau tidak ada, saya izin untuk menutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.